Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas Agroteknologi D, akan memaparkan hasil diskusi kami tentang analisis jaringan tanaman, tanah, dan pupuk. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan masing-masing anggota. Yang pertama saya Fatkur Rahman dengan standbook D1 B1180077, asal daerah dari Kota Bau-Bau, asal sekolah dari SMA Negeri 2 Bau-Bau. Lanjut. Selanjutnya, nama saya Gratianti Plena Serang, NIM D1B1180026, asal dari Tanah Toraja, asal SMA dari SMA Negeri 5 Tanah Toraja. Baiklah, selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Israkin dengan NIM D1B1180061, asal daerah Kolaka dan asal sekolah MAN 1 Negeri Kolaka. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Desianti dengan NIM D1B1180031, asal daerah Konawe Selatan, asal sekolah SMA 6 Konawe Selatan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Berlin Mantung dengan NIM D1B1181103, asal daerah Tanah Toraja, asal sekolah SMA 4 Tanah Toraja. Itulah beberapa perkenalan dari tiap-tiap anggota. Di mana adapun materi yang kita ambil untuk dijadikan sebagai bahan PowerPoint adalah dari beberapa analisis buku tentang analisis jaringan tanaman, tanah, dan pupuk. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Iya, terima kasih. Di sini yang pertama dibahas adalah bab 1, Principle of Soil Testing by TR Peak dan PN Sultan Poer tahun 1990 dari halaman 1 sampai 8. Yang pertama, pengujian tanah secara umum dapat didefinisikan sebagai setiap pengukuran kimia atau fisik yang dilakukan atas tanah. Selain itu juga pengujian tanah dapat diartikan sebagai analisis kimia cepat untuk menilai status hara yang tersedia bagi tanaman, salinitas, dan toksisitas unsur hara. Status unsur hara suatu tanah dapat dievaluasi dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, uji coba pemupukan di petak lapangan. Yang kedua, gejala tanaman. Yang ketiga, analisis tanaman. Yang keempat, analisis jaringan atau getah yang cepat. Nah, selanjutnya uji biologi atau penumbuhan mikroorganisme di tanah untuk mendeteksi kekurangan atau toksisitas unsur hara. Dan yang terakhir adalah analisis kimiawi tanah secara cepat. Selanjutnya, tujuan pengujian tanah antara lain: yang pertama, secara akurat menentukan status nutrisi tanah yang tersedia, secara jelas menunjukkan kepada petani kerusakan, kekurangan, atau kelebihan yang mungkin ada dalam kaitannya dengan berbagai tanaman. Yang selanjutnya, bentuk dasar penentuan kebutuhan pupuk dan mengungkapkan hasil kesediaan rupa sehingga memungkinkan evaluasi ekonomi untuk menyediakan pupuk. Yang pertama, sampel lapangan. Prinsip dasar dari program pengujian tanah merupakan suatu kegiatan pengambilan sampel yang sedemikian rupa sehingga analisis kimia dari aspek yang dikumpulkan secara akurat yang mencerminkan status nutrisi sebenarnya dari lahan yang diuji. Menurut Sultan Poer et al. 1982, menentukan bahwa sampel tanah dangkal jarak 0-30 cm tidak berguna untuk memprediksi ketahanan gaba lahan kering pada tanaman gandum Dithrychum estivum L dari uji tanah, tetapi sampel SE dalam kedalaman 0-90 cm berkorelasi baik dengan SE dalam biji-bijian. Dari hasil penelitian tersebut dapat menggambarkan pentingnya pengambilan sampel dalam kondisi tertentu. 1.2 Ekstrak dan analisis kimia. Dalam proses analisis laboratorium melibatkan proses pengekstrasan dan pengukuran hasil ekstrak yang melibatkan penggunaan larutan reagen kimia untuk memisahkan semua atau sebagian dari nutrisi yang tersedia untuk tanaman dan tanah.
1.3 menafsirkan hasil analisis. Hasil analisis yang diperoleh dari analisis kimia tanah harus diinterpretasikan secara bermakna. Hal ini biasanya dicapai melalui beberapa jenis korelasi yang telah ditentukan sebelumnya antara hasil pengujian dan tanggapan tanaman lapangan yang diketahui. 1.4 Rekomendasi pembuatan pupuk. Dalam pembuatan rekomendasi pemupukan yang valid harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu yang pertama tingkat uji tanah, yang kedua tanaman yang akan ditanam, yang ketiga potensi hasil dan persen kecukupan, yang keempat metode pemupukan atau binden versus broadcast. Selanjutnya tanaman polongan sebelum tanam ditanam jika ada rekomendasi N. Selanjutnya apakah pupuk kandang baru-baru ini diterapkan dilakukan ke lapangan dan potensi kontribusinya terhadap status nutrisi tanah, dan yang terakhir tingkat mineralisasi bahan organik asli selama pertumbuhan tanaman terutama untuk N dan S. Selanjutnya saya serahkan ke Fatur Rahman. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi mana saya akan memaparkan tentang bab 3 yaitu Soil Sample Collection and Handling, tentang teknik basis of search and degree of field salability dari James dan Well pada tahun 1990, mulai halaman dari 25 sampai 43, di mana dalam pengujian reproduksibilitas atau ketetapan analitik kecepatan pada sampel yang berbeda dari bidang yang sama sangat rendah. Namun berbeda dengan pengujian yang dilakukan pada sampel komposit dari suatu lapangan yang sangat tinggi. Hal ini berkaitan dengan variabilitas vertikal dan horizontal di lapangan. Menurut Klein pada tahun 1945 yang ditinjau oleh Petersen dan Calvin pada tahun 1965, menguraikan beberapa prinsip pengambilan sampel tanah dapat dilakukan secara acak sederhana, acak bertingkat, dan sistematis. Selain itu dapat menggunakan metode perhitungan mean populasi, varians, dan batas kepercayaan untuk berbagai skema pengambilan sampel. Dengan penggunaan nilai mean X, varian S⁻², deviasi standar atau SD, dan koefisien variansi atau CV, yang menggunakan jumlah individu sebagai sampel. Selain menggunakan metode perhitungan, pengambilan sampel secara sistematis untuk mengatasi variasi yang luas pada tingkat kesuburan tanah, baik dari proses pembentukan lahan atau perluasan batas lapangan untuk memasukkan wilayah yang sebelumnya dikelola secara berbeda, dapat menggunakan teori variabel regional atau disingkat RTV. Slide selanjutnya, adapun beberapa subbab pada bab ini, yaitu pertama, sumber dan tingkat variabilitas lapangan, di mana variabilitas tanah dapat diklasifikasikan berdasarkan arah vertikal dan horizontal, jarak pendek, menengah, atau jauh, dan apakah variabilitas itu alami atau disebabkan oleh operasi manusia di darat. Variasi alami pada jarak yang jauh terkait dengan kemiringan dan rasio aspek, di mana aspek tersebut akan mempengaruhi penyerapan dan refleksi radiasi matahari, sehingga selanjutnya mempengaruhi suhu tanah, hubungan air, dan pertumbuhan tanaman terkait. Pengambilan sampel tanah melintas lereng dan aspek akan menghasilkan nilai rata-rata yang dapat menutupi perbedaan tanah yang penting. Dalam variasi manusia, mengolah tanah dan mengolah tanaman dapat berdampak besar pada variabilitas lapangan. Sistem tanaman yang berbeda dengan praktik pengolah dan jenis ini menyebabkan variabilitas tinggi di sepanjang garis normal terhadap arah pemberian pupuk. Dalam variabilitas titik ke titik menunjukkan perbedaan tanah di antara titik ke titik pada landscape, menghadirkan dasar tantangan dalam merancang prosedur pengambilan sampel tanah yang efektif. Variabilitas tanah diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu jarak mikro, meso, dan makro variabilitas untuk menggambarkan teknik pengambilan sampel tanah yang sesuai. Slide selanjutnya, subbab kedua yaitu tentang metode sampling, di mana prosedur pengambilan sampel tanah harus disesuaikan dengan derajat keragaman pada sebuah skala, baik mikro, meso, maupun makro. Bidang yang seragam menandakan bahwa bidang lahan yang serupa dalam hal aspek kemiringan, sejarah pengelolaan, penanaman, dan pemupukan, dan jika memungkinkan, tanaman pengambilan selama musim tanam. Keragaman mengisyaratkan bahwa makro dan variasi mikro tidak signifikan, di mana dalam prosedur pengambilan sampel melibatkan pengumpulan inti tanah yang diambil dari segmen lapangan dalam area seragam yang dipilih secara acak, yang dicampur menjadi satu sampel atau sering disebut tanah komposit acak data sampel. Namun, pengambilan sampel ini kurang praktis dilakukan. Pengambilan
Pengambilan sampel non-random dilakukan jika variasi makro besar. Tujuannya adalah untuk memahami tidak hanya kondisi lapangan rata-rata, tetapi juga nilai tinggi dan rendah yang ekstrim, dan yang lebih penting, lokasi spesifik dari lapangan yang ekstrim. Pengambilan sampel acak dilakukan jika mesovariasi yang tinggi, jenis variabilitas tanah yang khas untuk injeksi, dan pupuk yang diaplikasikan pada pita selalu menjadi tantangan khusus dalam hal mendapatkan sampel tanah yang representatif. Subbab ketiga tentang kedalaman sampling, di mana kedalaman pengambilan sampel tanah paling sering adalah lapisan baja, misalnya 0 sampai 17 cm atau 0 sampai 20 cm atau 0 sampai 8. Seperti yang ditunjukkan oleh Schoonmaker pada tahun 1965, kedalaman faktor atau volume ini perlu dipertimbangkan saat pengambilan sampel lebih dangkal atau lebih dalam daripada lapisan baja untuk menyelesaikan laju kapur dan pupuk dengan tanah yang tepat basis volume. A. Pengolahan konvensional. Dalam pengolahan tanah konvensional, tanah agak dicampur dengan kedalaman yang ditembus oleh alat pengolahan lahan primer dan juga dicampur di permukaan 7-10 cm atau 3-4 inci dengan pengolahan tanah sekunder seperti digaruk cakram. Untuk pengambilan sampel rutin, tanah yang diolah secara konvensional ke dalam sampel baja dianggap memuaskan untuk menentukan tingkat keasaman tanah dan unsur hara yang tidak bergerak. Namun, di semi kering dan beberapa daerah lembab di mana pengambilan sampel direkomendasikan untuk kandungan N pada sampel yang lebih dalam. B. Pengolahan konservasi. Pengambilan sampel pada lahan olah tanah konservasi untuk menentukan kebutuhan kapur dan pupuk dapat dengan baik, yaitu dengan pengambilan sampling kedalaman yang lebih dangkal daripada kedalaman lapisan bajak tradisional atau konvensional. Pengambilan sampel yang dangkal seperti ini terutama untuk kesuburan tanaman yang belum ditanam dapat mengevaluasi status kesuburan tanah secara lebih efektif daripada pengambilan sampel yang lebih dalam. Selain itu, pengambilan sampel yang lebih dangkal dapat mempengaruhi aktivitas dari beberapa herbisida, khususnya S-triazin. Sedangkan pengambilan sampel yang lebih dangkal digunakan untuk menggambarkan keasaman permukaan secara lebih efektif dan dari lading tanpa olah tanah. C. Sod permanen. Pengambilan sampel dari lapisan baja tradisional direkomendasikan jika ladang dibajak secara konvensional untuk menghasilkan berbagai tanaman pembentuk tanah. Kapur dan pupuk sering direkomendasikan untuk aplikasi top dress ke tanah antara interval pembentukan atau pembentukan kembali. Penutup tahun solar seperti dengan pengolahan tanah konservasi menghasilkan pemupukan nutrisi yang tidak dapat bergerak di permukaan hingga 5 cm atau 0 sampai 2 inci. Sebab keempat, itu tentang pengaruh waktu tahun terhadap pengumpulan sampel, di mana variasi musim dalam uji tanah dinilai harus diharapkan karena variasi faktor-faktor yang mempengaruhi diakumulasi mineral oleh tanaman dan pengisian ulang kandungan larutan tanah mineral saat tanaman mengeluarkannya dari larutan, menurut Peck dan Melstead pada tahun 1973. Pengambilan sampel tanah yang diambil pada akhir musim panas atau awal musim gugur mengubah pH dan P serta K yang tersedia untuk tanaman lebih rendah daripada jika diambil pada waktu lain sepanjang tahun. Sedangkan pengambilan sampel yang diambil selama musim dingin atau awal musim semi mungkin besar jika diukur. Pengambilan sampel di akhir musim panas atau awal musim gugur, sampel mungkin lebih akurat mencerminkan kebutuhan kapur P dan K daripada selama musim dingin atau awal musim semi. Sebab kelima yaitu alat sampel tanah, di mana prop tangan atau tabung adalah alat yang paling banyak digunakan karena terbuat dari baja tanah karat untuk meminimalisirkan kontaminasi oksidasi pada sampel mikronutrien seperti Fe dan Zn. Selain prop tangan, ada juga alat tipe auger, di mana lebih efektif digunakan dalam pengambilan sampel tanah berkerikil atau berbatu. Selain kedua alat tersebut, penggunaan ember plastik yang bersih merupakan suatu wadah yang terbaik untuk digunakan karena ringan, mudah dibersihkan, tidak akan mencemari sampel dengan oksida, dan dapat mudah digunakan untuk mencampuri sampel komposit yang diambil setiap lapangan. Menurut Peck dan Melstead pada tahun 1973 menjelaskan peralatan pengambilan sampel yang baik sebagai peralatan sebaiknya diambil volume tanah yang cukup kecil dan sama dari setiap subsampling lokasi sehingga sampel komposit akan memiliki ukuran yang sesuai untuk diproses dan dianalisis, mudah dibersihkan dan dapat beradaptasi dengan tanah berpasir yang kering serta tanah yang lembab dan lengket, tanah karat dan tahan lama untuk menahan tekukan dan kerusakan dan relatif mudah digunakan dan dengan demikian menyediakan pengambilan sampel yang cukup kaku. Sebab keenam tentang pengenalan sampel terbagi atas 4
Yang pertama, pencegahan kontaminasi. Sumber kontaminasi yang umum adalah alat pengambilan sampel karena kotor, wadah yang kotor, abu rokok, dan pipa. Serta adapun beberapa pencegahan terbaik dilakukan adalah dengan menggunakan alat-alat yang bersih, ember plastik bersih, kantong plastik bersih, dan penggunaan wadah yang dipasok oleh laboratorium penguji untuk pengemasan sampel yang akan dikirim ke laboratorium. Kedua, pencampuran. Subsampel yang paling sulit untuk dicampur adalah yang diambil terlalu basah atau terlalu kering untuk dihancurkan dengan tangan. Sampel yang terlalu kering untuk dipecahkan dengan tangan harus dihancurkan dengan cara tertentu sebelum subsampel dapat tercampur dengan baik. Sementara sampel yang diambil terlalu basah harus dikeringkan hingga bisa di tangan atau dihancurkan secara mekanik. Ketiga yaitu pengeringan sampel. Jika sampel yang diambil dari lapangan terlalu basah untuk dihancurkan, maka pencampuran sampel tersebut harus dikeringkan secukupnya untuk dihancurkan menjadi ukuran partikel yang seragam dan rapuh untuk menyiapkan sampel komposit. Sampel basah harus dikeringkan pada suhu tidak lebih dari 35 hingga 50 derajat Celcius atau sekitar 100 sampai 120 derajat Fahrenheit. Suhu pengering yang lebih tinggi dapat mengubah kelarutan unsur hara dari fraksi organik dan mineral tanah. Dan terakhir, memisahkan komposit untuk analisis laboratorium. Salah satu teknik yang tidak biasa digunakan untuk pemisahan sampel adalah dengan membagi komposit campuran menjadi dua bagian. Membagi salah satu bagian menjadi dua, dan jika masih terlalu besar untuk wadah sampel, bagi sampel menjadi dua lagi untuk mendapatkan subsampel dari keseluruhan komposit untuk mengirim ke laboratorium. Yang pertama, prinsip analisis tanaman. Prinsip dari analisis tumbuhan telah berkembang sejak awal tahun 1800-an, dimulai di Eropa dari De Saussure 1804. Yang kedua, suatu analisis tanaman diperlukan untuk suatu elemen yang dianggap penting dalam siklus hidup tanaman yang tidak dapat diselesaikan dan tidak dapat digantikan oleh elemen lain, serta menjalankan fungsi esensial langsung di pabrik kriteria yang ditetapkan oleh Almond, Arnon, dan Stott 1939. Proses analisis tanaman dilakukan untuk menganalisis tumbuhan sebagai sebuah indeks pasokan unsur hara yang tersedia. Selain itu, dapat dilakukan untuk menganalisis tanaman untuk mengetahui kandungan dan masih banyak lagi unsur-unsur yang dianggap penting bagi tumbuhan, antara lain karbon, oksigen, dan hidrogen tersedia dari karbon dioksida di udara melalui daun dan air, baik dari curah hujan maupun irigasi yang diserap tanaman akar dari tanah, unsur mineral, nitrogen, fosfor, potasium, kalium, magnesium, dan sulfur sebagai mayor. Konten tanaman atau konsentrasi tanaman. Konsentrasi tanaman, konsentrasi unsur-unsur penting dalam tumbuhan diekspresikan pada bahan kering basis sebagai persen atau gram per kilogram untuk elemen utama, dan bagian per juta atau miligram per kilogram untuk milo unsur hara. Satuan yang dipilih tergantung pada sistem penggunaan. Untuk petani-petani penggunaan uji analisis tanaman di Amerika Serikat, 5 elemen utamanya adalah biasa dinyatakan sebagai persen dan 7 mikronutrien dinyatakan dalam ppm. Dalam literatur ilmiah, metrik atau satuan SI adalah satuan pilihan. Sub selanjutnya, gejala tanaman visual. Suatu gejala tanaman visual terjadi ketika unsur esensial sangat kekurangan fotosintesis atau metaproses bolik terganggu yang menampilkan visual daun atau penurunan laju pertumbuhan produksi. Selain itu, hasil panen akan dikurangi secara serius kecuali jika kekurangannya dapat diperbaiki. Visual seperti itu, gejala ini disebut sebagai gejala defisiensi atau tanda lapar yang menjadi sangat spesifik dalam hal elemen esensial tertentu. Sub selanjutnya itu sampling dan metode dari analisis. Sebelum hasil analisis tanaman dapat digunakan secara efektif, penelitian harus dilakukan untuk menghubungkan konsentrasi unsur dalam respon tanaman ke pertumbuhan atau menghasilkan. Juga perlu untuk menentukan bagian dari tanaman atau tanaman hijauan, sulur atau pohon harus diambil sampelnya dan waktu pengambilan sampelnya. Sampel waktu biasanya melibatkan beberapa titik dalam usia fisiologis atau tahap perkembangan dalam operasi tanaman. Pemilihan dipengaruhi apakah tanaman tersebut merupakan tanaman tahunan atau abadi. Analisis tanaman biasanya dilakukan pada sampel yang disiapkan di laboratorium dalam kondisi terkendali. Pengujian sampel hijauan dapat dilakukan
dengan spektrometri inframerah dekat atau NIR di laboratorium bergerak. Penggunaan teknik non-destruktif seperti meter klorofil dan fotografi inframerah, teknik yang akan semakin digunakan untuk memantau status gizi tanaman selama siklus. Selanjutnya yaitu aspek penting analisis tanaman. Tingkat unsur hara kritis harus ditetapkan dengan perbandingan pertumbuhan terbatas dan studi korelasi untuk setiap unsur dan untuk setiap tanaman dalam berbagai kondisi. Beberapa aspek penting dalam analisis tanaman tertuang dalam beberapa penelitian, diantaranya terkait perkembangan awal dan penggunaan analisis tanaman, keterkaitan kurva hasil, persediaan nutrisi dan konsentrasi nutrisi, serta juga hasil relatif terkait dengan zona kekurangan, zona transisi atau kisaran kriteria, zona yang memadai atau kisaran kecukupan atau konsentrasi optimal terjadi pada atau mendekati hasil ekonomi maksimum atau optimal, dan zona berlebihan yang terjadi pada konsentrasi nutrisi di mana hasil relatif atau aktual mulai menurun. Ketika unsur-unsur penting diterapkan pada tanah, serapan oleh tanaman akan interaktif dan reaktif dengan tanah, mikroorganisme tanah, gulma, dan tanaman lain yang mungkin bersaing memperebutkan unsur-unsur penyakit atau penyakit nematoda dan serangga yang atau memakan akar. Juga dapat menurunkan serapan dan pemanfaatan unsur-unsur penting yang ada di tanah. Baiklah, selanjutnya yaitu penggunaan praktis analisis tanaman. Hasil analisis tanaman digunakan dalam beberapa cara. Yang pertama, menentukan bahwa suatu elemen penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangan tanaman, pematangan, atau beberapa proses yang terkait erat dengan nutrisi dan pertumbuhan seperti fiksasi N simbiosis. Yang kedua, memverifikasi elemen yang terkait dengan fenotip atau nutrisi, semua kekurangan unsur atau gejala toksisitas. Yang ketiga, menetapkan konsentrasi optimal atau nilai kritis untuk elemen asosiasi dicapai dengan hasil ekonomi yang optimal atau maksimal. Yang keempat, maksimal ketersediaan hara tanah dan atau ketersediaan dan pemulihan suatu elemen atau elemen yang diterapkan dalam pemupukan dalam percobaan respon tanaman. Yang kelima, mengevaluasi dan membandingkan berbagai area atau situs dalam bidang produksi kebun buah-buahan atau hutan, memantau ladang, kebun anggur, kebun buah-buahan atau hutan, menentukan apakah ada kekurangan. Yang keenam, masalah atau ketidakseimbangan nutrisi terjadi sehingga tindakan korektif dapat diambil jika dianggap perlu. Yang ketujuh, menentukan serapan unsur total oleh suatu tanaman, terutama pada tingkat tinggi produksi. Dengan proses ini, perkiraan kebutuhan unsur hara per unit produksi juga dapat ditentukan unsur hara penghapusan per unit hasil. Yang kedelapan, menentukan efisiensi nutrisi internal atau output per unit nutrisi serapan, varietas atau kultivar berdasarkan pemulihan tanah dan atau pemupukan nutrisi dengan metode aplikasi yang berbeda termasuk daun. 9, melakukan survei lapangan terhadap tanaman yang ditanam di area produksi atau tanah untuk menentukan apakah suatu elemen atau kombinasi elemen kekurangan cukup, berlebihan, atau beracun. Sub selanjutnya yaitu sampel lapangan, prosedur untuk melakukan analisis tanaman. Pertama, pertimbangan statistik. Setelah ditentukan bagian tanaman mana yang akan diambil sampelnya untuk mewakili status unsur tanaman, jumlah
Saya ulangi, setelah ditentukan bagian tanaman mana yang akan diambil sampelnya untuk mewakili status unsur tanaman, jumlah tanaman yang akan diambil sampelnya untuk representasi yang memadai harus diputuskan. Apa yang merupakan jumlah yang memadai telah ditentukan, ditimbang sampai taraf tertentu dan hasil penelitian sebelumnya. Variasi kandungan unsur dalam satu bagian tumbuhan maupun dari tumbuhan untuk menanam harus diperhatikan. Stay 1959 telah menunjukkan bahwa ada relatif variasi kecil dalam nitrogen, fosfor, kalsium, magne konsentrasium, besi, mangan, dan tembaga di antara bahan pengambil sampel yang dipilih pada satu pohon jeruk atau satu pinus tanaman apel. Masuk akal untuk mengasumsikan bahwa ini bisa terjadi pada orang lain tanaman juga. Oleh karena itu, asalkan bahan sampel dipilih dengan cermat, sampel yang relatif kecil dapat mewakili konten elemen secara memadai satu tanaman. Next. Teknik sampel tanaman. Prosedur pengambilan sampel yang digunakan tidak sesuai dengan yang direkomendasikan. Interpretasi hasil analisis tanaman mungkin sulit. Jika bukan tidak mungkin membuat, karena ada potensi kesalahan yang sangat besar yang terjadi karena teknik pengambilan sampel yang tidak tepat. Hanya teknik yang benar-benar terlatih dan berpengalaman. Dan harus bertanggung jawab untuk pengumpulan sampel jaringan di lapangan. Jumlah tanaman yang akan diambil sampelnya dalam situasi tertentu bergantung pada kondisi umum tanaman, keseragaman tanah, dan tujuan pembuatan hasil analisis akan digunakan. Untuk memastikan keterwakilan, ambil sampel tanaman sebanyak-banyaknya. Sepraktis mungkin disarankan mengumpulkan sampel selama waktu tertentu dalam sehari dan dalam kondisi iklim yang tenang. Aturan umum. Sebagai sebelum aturan umum, dewasa daun terkena sinar matahari penuh tepat di bawah tumbuh ujung cabang atau batang utama biasanya lebih disukai diambil tepat sebelum atau di saat tanaman mulai tahap pertumbuhan reproduksinya. Dalam beberapa situasi, pengambilan sampel mungkin diperlukan pada periode awal dalam siklus pertumbuhan tanaman dengan kematangan yang sama. Yang tidak sampel, ada banyak instruksi tentang apa yang tidak boleh diambil sampelnya sama banyaknya dengan instruksi tentang apa yang boleh diambil sebagai sampel. Jaringan tumbuhan atau tumbuhan yang tidak akan diambil contohnya adalah next. Yang pertama, jaringan ditutupi dengan tanah, debu, atau sisa bahan kimia. Yang kedua, tanaman dirusak oleh serangga, luka mekanis, atau sakit. Yang ketiga, jaringan dari tumbuhan mati atau jaringan mati. Yang keempat, tanaman di bawah tekanan kelembapan atau suhu. Yang kelima, tanaman sangat dipengaruhi oleh stres nutrisi. Yang keenam, tanaman baris perbatasan atau tanaman baris akhir. Yang ketujuh, tanaman di area yang serang gulma. Yang ke-8 seluruh tanaman kecuali bibit. Sub selanjutnya penebangan tanaman atau pelacakan atau pemotongan. Sebuah peran utama untuk analisis tanaman adalah tanaman logging atau striking atau pematuan. Pengambilan serangkaian sampel jaringan tanaman selama musim tanam. Sebuah peran utama untuk analisis tanaman adalah tanaman logging tracks atau pematuan. Pengambilan serangkaian jaringan tanaman selama musim tanam. Next, sampel perbandingan. Membandingkan hasil analisis antara dua set jaringan mungkin tidak membantu interpretasi. Dianjurkan untuk pengumpulan sampel tanaman, pengambilan sampel tanah dari area yang sama dengan tanaman telah dipilih untuk pengambilan sampel. Membandingkan hasil analisis tanah dan tanaman bisa sangat bermanfaat membuat dalam interpretasi. Selanjutnya, persiapan untuk jaringan tanaman untuk analisis laboratorium. Persiapan sampel sangat penting dalam memperoleh data analitik yang akurat dan andal. Interpretasi hasil analisis tanaman. Prosedur yang sudah terbukti harus diikuti selama dekontaminasi, pengeringan, pengurangan ukuran partikel
penyimpanan dan organik kehancuran materi. Masing-masing prosedur persiapan ini memberikan peluang untuk meningkatkan keakuratan dan keandalan hasil analisis. Yang pertama, dekontaminasi. Prinsip bahan tanaman harus bersih dan bebas dari zat asing, termaksud tanah dan partikel, debu, dan residu semprotan daun yang dapat mempengaruhi analisis unsur yang paling sering terkena partikel tanah dan debu adalah besi, aluminium, silikon, dan mangan, terutama dengan anakan dan tanaman rumput. Semprotan nutrisi, daun dan residu fungisida dan dapat mempengaruhi beberapa elemen dan harus diperhitungkan dalam proses dekontaminasi dan saat mengevaluasi hasil analisis. Proses dekontaminasi harus teliti dengan tetap menjaga keutuhan sampel. Oleh karena itu, dekontaminasi prosedur yang melibatkan pencucian dan pembilasan sebaiknya hanya digunakan untuk yang segar. Sepenuhnya sampel tanaman yang bombas. Yang kedua, reagen dan peralatan. Yang pertama, air deionisasi. Yang kedua, 0,1 sampai 0,3% larutan deterjen non-fosfat. Yang ketiga, singkat atau spon bulu nilon kaku sedang. Yang keempat, wadah plastik yang cocok untuk mencuci dan membilas sampel tisu. Memeriksa contoh jaringan tanaman segar untuk mengetahui kondisi fisik dan tingkat kontaminasi, kecuali jika jaringan daun terlihat dilapisi dengan benda asing saat bukan merupakan bunga utama. Daun tanaman harus disingkat dengan cepat untuk menghilangkan partikel debu dan tanah yang terlihat ketika sampel tanaman menunjukkan residu yang terlihat dari aplikasi penyemprotan dan kapan dan man adalah unsur bunga. Daun harus dicuci dengan 0,1 menjadi 0,3% larutan deterjen. Diikuti dengan pembilasan dengan air deionisasi. Cuci dan bilas periode harus sesingkat mungkin hingga hindari bahaya nitrat, baron, kalium, dan klorida. Pencucian dari jaringan setelah dekontaminasi, sampel harus segera dikeringkan untuk menstabilkan jaringan dan menghentikan reaksi enzimatik. Selanjutnya, pengeringan open. Air dikeluarkan dari jaringan tanaman untuk menghentikan reaksi enzimatik dan menstabilkan contoh. Penghapusan air gabungan juga memfasilitasi ukuran partikel yang lengkap, pengurangan homogenisasi, penyeluruh, dan menimbangkan akurat. Yang pertama itu prosedur pisahkan atau kendorkan sampel jaringan dan tempatkan dalam wadah kertas. Yang kedua, tempatkan wadah dan open force air dan keringkan pada suhu 80 derajat selama 12 sampai 24 jam. Catatan, sifat sampel dan kadar airnya akan mempengaruhi panjangnya waktu pengeringan. Jaringan yang mengandung karbohidrat tinggi mungkin memerlukan jenis lain prosedur pengeringan. Selanjutnya, ukuran sampel. Sampel jaringan tanaman dikurangi menjadi 0,5 hingga 1. Ukuran partikel untuk memastikan homogeniti dan untuk memfasilitasi
perusakan bahan organik. Yang pertama, setelah pengeringan sampel harus digiling untuk melewati saringan 20 meter menggunakan pabrik Willet Tem yang sesuai. Saringan 20 jaring sudah cukup jika sampel yang akan diuji adalah 0,5 gram, namun jika sampelnya juga harus diuji 0,5 gram, layar 40 mesh harus digunakan. Yang kedua, setelah penggilingan sampel harus tercampur rata dan 5 sampai 8 gram alikuat untuk analisis dan penyimpanan. Yang ketiga, dengan menggunakan sikat atau sistem vakum bersihkan peralatan gerinda setelah sub selanjutnya penyimpanan. Setelah pengurangan ukuran partikel dan homogenisasi, sampel harus disimpan kondisi yang akan minimalkan kerusakan dan menjaga integritas sampel, menimbangan pekerjaan analitis tidak lanjut. Aparat yang pertama, wadah penyimpanan plastik kedap udara ukuran 5 gram. Yang kedua, lemari penyimpanan terletak di lingkungan yang sejuk, gelap, dan bebas kelembaban. Yang ketiga, kulkas. Yang prosedur. Yang pertama, setelah penggilingan dan homogenisasi sampel yang representatif, diambil bahan tanaman tanah untuk analisis dan penyimpanan. Sampelnya harus ditempatkan dalam wadah dan ditutup rapat. Yang kedua, wadah harus disimpan dalam kondisi sejuk dan kering. Yang ketiga, untuk penyimpanan jangka panjang, sampel tanah harus dikeringkan secara menyeluruh, disegel dan ditempatkan dalam kondisi berpendingin sampai analisis dapat diselesaikan. Sub selanjutnya, penghancuran masalah organik. Sampel jaringan tanaman yang sebelumnya dikeringkan, digiling, dan ditimbang disiapkan untuk analisis unsur melalui penguraian, penghancuran bahan organik, S10. Banyak pekerjaan telah dilakukan untuk mengevaluasi metode yang diterbitkan dan untuk mengembangkan baru dan prosedur yang lebih baik. Gambaran terbaik tentang perusahaan bahan organik adalah ditemukan dalam buku-buku oleh Groth 1970 dan Buck 1978. Di review artikel oleh Teng 1974 dan Groth 1976. Dua metode yang umum digunakan kerusakan bahan organik adalah abu kering, pembakaran suhu tinggi, dan abu basah, pencernaan asam. Jones et al. 1991. Kedua metode tersebut didasarkan pada oksidasi bahan organik melalui penggunaan panas dan atau asam. Terperinci intrusik diberikan di bab 5 dan 8. Sub selanjutnya, asing kering. Penggabuan kering dilakukan di mufle furnace pada suhu 500 hingga 550 derajat selama 4 sampai 8 jam. Untuk jaringan tinggi karbohidrat dan minyak, alat bantu pengabuan Horst 1980 mungkin diperlukan untuk mencapai dekomposisi bahan organik yang lengkap. Pada akhir periode pengabuan bejana dikeluarkan dan tungku didinginkan dan abunya dilarutkan dalam
nitre encer atau hidroklorik asam atau campuran keduanya seperti aqua regia encer. Solusi terakhir adalah diencerkan sesuai kebutuhan untuk memenuhi berbagai persyaratan prosedur analitik atau instrumen yang digunakan. Next, sub selanjutnya reagen dan peralatan. Yang pertama, merendam tungku dengan waktu ganda dan kontrol suhu. Yang kedua, lemari asam. Ketiga, piring panas. Yang keempat, crude beli porcelain atau kuarsa 30 mil. Yang kelima, gelas Pierce 50 mil. 6, air deionisasi. Yang ketujuh, asam klorida pekat. Asam nitrat. Yang 9, asam sulfat. Yang ke-10, magnesium nitra. Yang ke-11, encerkan aqua regia dalam 1 L deionisasi air. Next. Asing basa. Pencernaan basa melibatkan penghancuran bahan organik melalui penggunaan dari baik panas maupun asam. Asam yang telah digunakan dalam prosedur ini termasuk asam sulfat, asam nitrat, dan perklorat, baik sendiri-sendiri atau dalam kombinasi. Hidrogen peroksida juga digunakan untuk meningkatkan reaksi kecepatan dan untuk menyelesaikan pencernaan. Sebagian besar laboratorium telah menghilangkan penggunaannya HCE104 karena risiko ledakan serta peraturan keselamatan yang mensyaratkan tundang yang dirancang khusus di mana HCO104 digunakan. Piring panas atau blok perencanaan sering digunakan untuk mempertahankan suhu 80 hingga 125. Setelah pencernaan selesai dan sampel didinginkan, pencernaan dibuat untuk memenuhi persyaratan analisis persyaratan. Next. Sub selanjutnya yaitu reagen dan peralatan. Yang pertama, piring panas. Yang kedua, blok digester. Yang ketiga, Purnet head. Jika HC104 digunakan, kondisi khusus diperlukan. Yang keempat, asam nitrat HN003 pekat. Asam sulfat H2S04 pekat. Nomor 6, hidrogen peroksida H202 30%. Yang ketujuh, asam perklorat HC104 60%. Yang nomor 8, gelas ukur tinggi 200 mil atau prinsip dan pengujian jaringan tanaman dan pupuk, koreksi dan penanganan sampel jaringan tanaman dan pupuk. Yang pertama, menentukan bahwa suatu elemen penting untuk pertumbuhan, perkembangan tanaman, pematangan atau beberapa proses yang terkait erat dengan nutrisi dan pertumbuhan seperti fiksasi N, simbiosis. Yang kedua, memverifikasi elemen yang terkait dengan fenotip atau nutrisi semu, kekurangan unsur atau gejala toksisitas. Yang ketiga, menetapkan konsentrasi optimal atau nilai krisis untuk elemen asosiasi dicapai dengan hasil ekonomi yang optimal atau maksimal. Yang keempat, menentukan ketersediaan hara tanah dan atau ketersediaan dan pemulihan suatu elemen atau elemen yang diterapkan dalam pemupukan dalam percobaan respon tanaman. Yang kelima, mengevaluasi dan membandingkan berbagai area atau situs dalam bidang produksi, kebun, buah-buahan, atau hutan
memantau ladang, kebun anggur, kebun buah-buahan, atau hutan untuk menentukan apakah ada kekurangan. Yang keenam, masalah atau ketidakseimbangan nutrisi terjadi sehingga tindakan korektif dapat diambil jika dianggap perlu. Yang ketujuh, menentukan serapan unsur total oleh suatu tanaman, terutama pada tingkat tinggi produksi, atau dengan proses ini perkiraan kebutuhan unsur hara per unit produksi juga dapat ditentukan unsur hara penghapusan per unit hasil. Yang kedelapan, menentukan efisiensi nutrisi internal atau output per unit nutrisi serapan, varietas atau kultivar berdasarkan pemulihan tanah dan atau pemupukan nutrisi ISER dengan metode aplikasi yang berbeda termasuk daun. Yang kesembilan, melakukan survei lapangan terhadap tanaman yang ditanam di area produksi atau tanah untuk menentukan apakah suatu elemen atau kombinasi elemen kekurangan atau cukup berkelebihan atau beracun. Selanjutnya, dalam menentukan pengujian jaringan tanaman dan pupuk dapat dilihat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Leclerc et al. 1962 tentang uji keseragaman dengan metode penanaman tanaman yang diolah secara seragam pada musim tanam dengan membagi lahan menjadi beberapa segmen kecil yang digunakan untuk mengukur heterogenitas kesuburan tanah, menghasilkan bahwa perubahan kesuburan tanah tidak tersebar secara acak, tetapi didistribusikan secara sistematis sampai batas tertentu. Dengan kata lain, segmen yang berdekatan lebih cenderung menyerupai segmen yang ditentukan oleh jarak tertentu, dan pada kesuburan tanah jarang terdistribusi secara sistematis, sehingga dapat dijelaskan dengan rumus matematika. Oleh karena itu, metode pengambilan sampel tanah harus dievaluasi secara kritis untuk memahami karakteristik lapangan yang sebenarnya dari variabilitas. Yang selanjutnya, untuk mengatasi variasi yang luas pada tingkat kesuburan tanah, baik dari proses pembentukan lahan atau perluasan batas lapangan, untuk memasukkan wilayah yang sebelumnya dikelola secara berbeda. Prosedur pengambilan sampel dan statistik yang dikenal sebagai teori variabel regional atau RTV biasanya menggunakan teknik ini untuk membuat rekomendasi pupuk. Namun penggunaan RTV memerlukan beberapa jenis prosedur pengambilan sampel secara intensif. Selanjutnya, analisis tanaman dapat memainkan peran utama saat mendiagnosis masalah nutrisi mineral, baik untuk tujuan penelitian atau untuk memecahkan masalah lapangan praktis bagi petani dan penanam. Selanjutnya, bagian tanaman yang dipilih dan waktu pengambilan sampel harus sesuai dengan hubungan terbaik yang ada antara kandungan unsur hara dan hasil atau menampilkan fisik tanaman. Bates 1971. Dalam proses penanganan sampel jaringan tumbuhan dan pupuk dapat dilakukan dengan pengecekan terjadinya kontaminasi sampel selama pengumpulan dan penanganan pengambilan sampel. Selain itu, proses pencampuran harus dilakukan secara menyeluruh dengan jumlah yang dikemas atau diuji harus mewakili komposit rata-rata dari semua subsampel yang diambil. Pengeringan sampel harus dilakukan dihancurkan menjadi ukuran partikel yang seragam dan rapuh untuk menyiapkan sampel komposit dan memisahkan komposit untuk dilakukan analisis di laboratorium. Sekian, saya kembalikan ke Fatul. Baik, itulah beberapa pemaparan dari anggota kelompok 4. Mohon terjadi pada pemaparan kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.